Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Hadi Nugraha. Di sini saya bertugas pada Inspektorat Wilayah 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama akan membawakan tema mengenai area risiko pada organisasi pengelolaan zakat atau sering kita sebut OPZ. Dan saya hari ini ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa dan sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ali Saban. Terima kasih. Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Semangat pagi, Pak Ali Saban. Ya, tema kali ini sangat menarik karena kita membahas mengenai area risiko pada pengelolaan zakat. Gak semua orang itu tahu tentang pengawasan, khususnya pada organisasi pengelolaan zakat. Nah, saat ini sudah dihadirkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Dan Pak Ali Saban juga sudah mendapatkan sertifikasi auditor syariah. Sudah, betul begitu dari Pak? IAI. Ya. Pada tahun berapa itu Pak Ali Saban? 2022 ini, belum lama lah, awal tahun. Baik. Dan langsung saja kita persilakan kepada Pak Ali Saban untuk menjelaskan kepada kita dan sharing khususnya terkait dengan pengelolaan zakat dan juga pengawasannya. Silakan Bapak. Saya terima kasih Mas moderator, dengan Mas Hadi Nugroho ya. Beliau ini calon auditor luar biasa dan saya kira nanti kedepannya bisa bergabung di audit syariah. Berkaitan dengan risiko ya pengelolaan zakat ya di OPZ ini, memang dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh kami auditor syariah sesuai dengan penugasan dari Inspektur Jenderal, kita coba mengulik ke belakang dulu bahwa kenapa sih perlu diaudit, kan kira-kira gitu. Kemudian akhir ujungnya adalah apa sih risiko-risikonya. Karena tentu saja di dalam pengelolaan zakat ini banyak hal yang memang perlu dilakukan semacam pengawasan secara intensif itu, sehingga kemudian ini ukuran seberapa pentingnya sangat penting sekali. Karena bagaimanapun konteksnya ini ada aturan atau regulasi yang harus diikuti, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah mengikuti regulasi yang ada ya terkait dengan pengelolaan zakat ini. Nah, sebenarnya apa sih yang diawasi itu, maksudnya dalam konteks apa ini terhadap pengelolaan zakat itu? Siapa yang diaudit, kemudian siapa yang melakukan audit tersebut? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Baik, Kementerian Agama ini kan di dalam kerangka visi dan misinya itu di dalamnya itu juga terkait dengan meningkatkan layanan ya, kira-kira gitu, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, kemudian kita lingkup pengumpul zakat, kira-kira seperti itu, dan kemudian pengelola zakat itu kan ada yang memang secara kelembagaan masyarakat luas tahu, itu ada Basnas, baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga yang harus diketahui oleh masyarakat adalah organisasi pengumpul zakat ini kan barangkali masyarakat tahunya adalah Basnas. Nah, sedangkan di lingkup lembaga itu kan juga ada, dan itu tersertifikasi atau izin operasionalnya ada di Kementerian Agama. Lingkup Kementerian Agama ini kemudian siapa yang berhak mengawasi, gitu kan? Terkait dengan pengumpulan zakat ini atau pengelolaan zakat ini. Artinya kan berarti negara harus hadir di sana untuk mengawasi itu. Nah, disitulah kemudian izin Kementerian Agama dari tahun 2018 itu sudah memulai dengan audit syariah melalui regulasi yang
dilakukan sesuai dengan PP 60 ya, kewenangan izin itu kan APIP dalam hal ini atau izin Kementerian Agama secara khusus itu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses yang ada kinerja ya di Kementerian Agama. Nah, karena lembaga amil zakat ini juga izin operasionalnya di Kementerian Agama, tentu saja izin gitu kan berperan aktif gitu untuk melakukan audit. Nah, ketika melakukan audit secara langsung kan pasti akan ditolak. Nah, kemudian dibentuklah keputusan Menteri Agama terkait dengan pengawasan atau pedoman audit syariah seperti itu. Baik, seperti yang kita ketahui ya pemirsa, bahwa lembaga zakat di Indonesia itu cukup banyak ya Pak ya. Sangat bahkan banyak. Mungkin setiap tahunnya itu terjadi pertumbuhan yang cukup banyak ya. Nah, sementara kan auditor Inspektor Jenderal Kementerian Agama yang khususnya di auditor syariah ya, itu kan jumlahnya juga terbatas. Nah, kemudian apakah lembaga amil zakat tersebut atau LAS itu tidak bisa melakukan audit sendiri gitu? Oke. Misalnya mereka memiliki auditornya juga gitu, kemudian mereka menugaskan auditornya sendiri. Apa hal tersebut tidak bisa gitu? Harus dari auditor? Sebenarnya bisa. Mereka hanya pada lingkup, gitu ya. Kalau lembaga katakanlah di swasta ya, atau bergerak di untuk masyarakat ya, itu kan ada namanya SPI lah, kira-kira seperti itu. Nah, SPI-nya itu kalau terkait auditnya mereka itu bisa internal dan biasanya mereka melalui KAP, ya kan? KAP itu kan lebih kepada keuangannya, akuntansinya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat menanyakan, katakanlah mungkin Basnas, ya kabupaten dari tingkat pusat mau sampai kabupaten kota, bahkan lembaga amil zakat baik di tingkat pusat mungkin juga ada. Kemudian sampai di tingkat kabupaten kota, itu siapa yang mengawasi? Nah, mengawasinya itu kan dari sisi mana? Dari mereka ketika mengumpulkan, ya kan, zakat. Karena masyarakat kan tidak tahu, mereka hanya menjalankan ini saja ya, syariat Islam lah, kira-kira seperti itu. Nah, melalui LAS ini, kemudian mereka bertanya enggak ketika sudah disampaikan zakat itu? Kan tidak. Nah, dari sinilah fungsi izin dalam hal ini audit syariah ini memantau, bukan hanya memantau, mengaudit dari proses pengumpulan, ya kan, dari penghimpunan, kemudian juga pendistribusian. Pendistribusian ini kemana saja kira-kira seperti itu? Berapa sih aset yang dipunyai atau yang dalam 1 tahun ya haulnya gitu kan? Karena LAS ini juga kan pasti dia punya target dalam 1 tahun itu program kerjanya apa gitu, program kerja LAS lah kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu diawasi sampai dengan ya, yang perlu diketahui lagi yang paling mungkin adalah kepatuhan syariah. Ini sangat penting. Jangan sampai kemudian masyarakat memberikan zakat, kemudian si lembaga ini seenaknya saja, sementara di sana sudah ada aturan-aturan mainnya, regulasi tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi Perbasnas terkait dengan berapa persen kira-kira LAS itu bisa mengelola artinya untuk manajemennya, dan berapa persen yang berhak untuk dilakukan pendistribusian. Disitulah perlu dan sangat perlu dilakukan audit syariah itu. Baik, dan ini menarik pemirsa. Tapi mungkin banyak juga masyarakat luas di luar sana yang mungkin penasaran nih, ya, apakah audit syariah ini dilakukan terhadap lembaga zakat ini itu dilakukan dari inisiasi dari Inspektor Jenderal Kementerian Agama, kemudian turun langsung, atau berdasarkan permintaan dari lembaga zakatnya itu sendiri? Baik. Jadi terkait dengan Basnas dan lembaga amil zakat ya, itu yang berbadan hukum tentu saja di sini, yang berkaitan dengan mengelola zakat, infak dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Itu harus sesuai dengan PP 14 2014 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu di pasal 75 ayat 1 yang mengatur
bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL atau dana sosial keagamaan lainnya itu di pasal 71, 72 dan pasal 73 harus diaudit syariah dan keuangan, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan LAS ini memang kenapa harus diaudit syariah? Karena mereka itu kan punya masa berlaku, ya. Izin operasional di Kementerian Agama dalam hal ini melalui Dirjen Bimas Islam itu kan punya masa berlaku operasional selama 5 tahun, dan di dalam 5 tahunan inilah kemudian mereka kan akan memperpanjang izin operasionalnya, apakah memang memenuhi kelayakan atau tidak, atau jangan-jangan selama kinerja 5 tahun itu, ya, itu tidak memenuhi regulasi, termasuk juga kepatuhan syariahnya. Makanya kemudian untuk sebagai syarat mereka memperpanjang usia, kira-kira seperti itu harus dilakukan audit syariah. Nah, dari hasil audit syariah ini seperti apa? Audit syariah memberikan rekomendasi apakah LAS ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak layak, ya sudah, Kementerian Agama tidak memberikan izin operasional lagi. Artinya bukan membekukan, artinya berhenti sampai di situ. Berarti dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tidak memberikan izin, begitu ya Pak? Ya, mengeluarkan izin kembali. Memberikan rekomendasi kembali, betul. Rekomendasi kepada Dirjen Bimas Islam. Ya, baik. Nah, kemudian misalnya di tengah-tengah ini, di tengah masyarakat itu beredar adanya isu bahwa lembaga zakat tersebut tidak memenuhi prinsip syariah gitu. Nah, sedangkan kan auditor syariah di Inspektor Jenderal Kementerian Agama turun ketika masa berlakunya itu hampir habis. Nah, begitu. Nah, ketika hal ini terjadi, bagaimana Pak Ali Sabani? Baik Mas Adi. Jadi katakanlah ini berkaitan dengan apakah mereka itu kinerjanya, ya, gitu ya, kinerjanya gimana tadi? Ya, jadi ketika ada isu di tengah masyarakat adanya lembaga zakat ini tidak memenuhi ketentuan syariah. Nah, kemudian auditor syariah ini belum turun gitu ya, ke lapangan. Itu bagaimana? Sikap dari Ijen sendiri itu bagaimana? Oke. Karena begini, kami hadir ini di dalam mengaudit ini kan memang tidak sewaktu-waktu. Jadi kenapa? Karena memang sifatnya kan audit itu kan secara tertentu, ya, waktunya juga tertentu dan kemudian kebutuhannya juga ditentukan. Artinya bahwa tadi yang sudah sampaikan di sebelumnya, audit ini hanya berkaitan dengan apakah lembaga amil zakat tersebut atau OPZ, ya, dalam hal ini yang bernaung di Kementerian Agama, izin operasionalnya itu perlu dilakukan semacam audit dalam konteks syariah. Nah, ketika kemudian pada saat operasionalnya mereka itu tidak memenuhi ketentuan kepatuhan syariah, itu nanti ada hal lain sebenarnya. Tidak pemenuhan terhadap kepatuhan syariah itu, artinya tidak terpenuhinya, itu kan ada indikator-indikatornya gitu loh. Di mananya misalkan, katakanlah secara ketentuan penyaluran ke radikalisme, ya antaranya kan itu. Oke. Artinya bahwa ketentuan yang misalkan begini, ada beberapa kasus misalkan kasus yang katakanlah irisannya terkait dengan terorisme gitu kan, sebagai pendanaan, ya. Jadi lembaga amil zakat ini dicurigai melakukan penghimpunan atau pengumpulan, kemudian penyalurannya itu dicurigai tidak sesuai dengan patuhan syariah, kira-kira seperti itu, aturan syariahnya. Jadi karena kita sudah regulasinya sudah menentukan itu, sehingga kemudian ini kan akan berdampak pada kepercayaan. Lembaga amil zakat ini kan dia bagian dari kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah juga. Ini kan sama saja gitu loh. Nah, ketika indikasinya itu kemudian sampai kepada
tadi ya penyaluran yang tidak sesuai dan sebagainya, ini perlu dilakukan audit syariah itu sendiri seperti itu. Baik pemirsa, dari tadi kita ngomongin tentang audit syariah nih. Ya. Nah, audit syariah ini itu kan ada risikonya sesuai dengan tema kita di awal nih. Area risiko pada organisasi pengelola zakat atau OPZ. Ya. Nah, ada untuk area risiko itu ada risiko apa aja sih Pak Lisaban? Baik, katakanlah di risiko-risiko, kalau kita ini kan ada di manajemen ya, ada di manajemen, kemudian juga di pengumpulan atau penghimpunan, kemudian pendistribusian ya atau penyaluran, dan kemudian kepatuhan syariah sendiri. Di masing 4 komponen ya, komponen itu manajemen, kemudian pengumpulan, pendistribusian, kemudian juga kepatuhan, itu masing-masing mempunyai risiko tersendiri. Seperti itu. Oke, berarti yang pertama itu berarti area pengumpulan, risiko pengumpulan berarti. Betul. Nah, di area risiko pengumpulan ini apa aja sih risikonya yang bisa diketahui gitu untuk Baik. kita bersama? Katakanlah begini, di pengumpulan ya. Di pengumpulan itu ada misalkan pengakuan dalam laporan keuangan OPZ terkait penerimaan zakat infak sedekah ya atau SIS yang tanpa nama musaki atau munfik. Nah ini kan patut dicurigai. Kenapa? Karena nah itulah makanya dia sudah lembaga yang kemudian uangnya kira-kira dari mana? Betul. Ini kan sebuah kepercayaan gitu kan. Nah ini risiko. Tahu-tahu jumlahnya ada nih, gitu kan? Jumlahnya ada. Nah ternyata katakanlah auditor menanyakan ini uang yang banyak ini dari mana? Misalkan Pak Hadi sebagai ini ya sebagai pengurus gitu kan ya, atau mungkin ketua LAS gitu kan. Amin. Bingung nanti, gitu kan? Nah bukan hanya bingung, tetapi bingung menjelaskan dari mana? Karena apa? Ya nggak ada daftarnya gitu, nggak terdaftar. Sementara orang berzakat itu kan harus ada bukti. Nah dibuktikan dengan apa? Ya siapa, oleh siapa dan untuk siapa, kira-kira seperti itu. Itu satu ya terkait dengan di pengumpulan risikonya. Jadi tanpa nama muzaki itu kan atau yang menginfakkan atau munfiknya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan UPZ ya. UPZ dalam memberikan kepercayaan proses penyaluran SIS. Gitu ya. Nah, bedanya UPZ sama OPZ tadi itu apa tuh? Oke. Kalau OPZ itu kan melingkupi lembaga-lembaga pengumpul pengelola zakat. Gitu ya. Jadi organisasi ya. OPZ itu organisasi pengelola zakat. Nah, kalau UPZ itu kan unit. Jadi katakanlah di bawahnya misalkan jadi LAS itu bisa jadi di bawahnya punya mitra yang disebut dengan unit pengumpul ya. Nah unit pengumpul ini perlu diketahui mungkin perlu disampaikan bahwa unit pengumpul ini tidak bisa seperti hanya LAS atau Basnas Kabupaten Kota. Mereka tidak kemudian begitu zakat, kemudian infak atau sedekah yang terkumpul, kemudian mereka langsung menyalurkan, itu tidak bisa. Itu PZ catatannya ya, artinya hanya pengumpul saja, namanya juga unit pengumpul. Nah kalau OPZ artinya di sana itu terdiri LAS dan yang lain sebagainya, itu bisa mendistribusikan seperti itu. Dan ketentuan yang terkait dengan pendistribusian ya. Mustahiknya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan risiko ya di pengumpulan itu ada penerapan akad bahwa harta yang diberikan untuk SIS adalah harta yang halal. Jadi harta yang halal ya. Jadi itu harus tahu gitu kan. Artinya bukan money laundering. Jadi tahu-tahu ternyata LAS ini tadi karena tanpa nama dan sebagainya kemudian diberikan saja uangnya kan banyak misalkan gitu yang kemudian ternyata indikasinya itu adalah sebagai bagian dari money laundering. Ini kan harus beralamat ini kan gitu loh. Dari BNMBH kira-kira seperti itu. Berarti identitas yang memberikan zakat juga harus jelas begitu ya Betul, Pak? Betul. Yang berikutnya ya ada satu hal lagi misalkan
pengakuan harta yang dizakatkan bisa diakui sebagai pengurang pajak. Jadi itu risiko juga gitu kan. Artinya bahwa si orang atau perusahaan gitu kan. Katakan ini kita ngomong bisa jadi perorangan, kira-kira seperti itu. Yang kemudian diidentifikasi ini kekayaannya seperti apa gitu kan. Yang sangat banyak, yang kemudian dia pengen biar terkait dengan regulasi yang sudah ada, misalkan mereka harus membayar pajak karena hartanya banyak kan sudah teridentifikasi seperti itu gitu kan. Kemudian dia alih-alih ya sudahlah bagian dari pengurang pajak. Kira-kira ini secara regulasi seperti itu. Itu di sisi risiko pengumpulan seperti itu. Ya, jadi kan pada intinya untuk pada di area risiko pengumpulan ini, identitas si pemberi zakatnya tuh si lembaga zakatnya harus punya data yang jelas, yang jelas dari mana sumbernya, betul, dan memastikan bahwa tidak ada money laundry di situ ya, betul. Nah kemudian apakah nih pertanyaan selanjutnya mungkin masyarakat luas juga bertanya-tanya gitu, apakah jika seseorang memberikan zakatnya gitu atau membayar zakat kepada lembaga zakat, kemudian lembaga zakat tersebut berhak untuk mengeluarkan zakat tersebut untuk kegiatan operasionalnya. Ya. Nah, gimana itu? Apakah diperbolehkan atau enggak sih sebenarnya? Diperbolehkan. Jadi ada di dalam asnaf ya terkait dengan zakat ini kan mereka itu karena pengelola zakat. Jadi kalau masyarakat lebih misalkan pemahaman lebih sempit itu kan zakat fitrah kira-kira seperti itu. Itu kan ketika kita orang per orang kemudian memberikan zakat, di situ kan ada panitia zakat. Itulah disebut dengan amil. Nah, amil boleh enggak gitu kan menggunakan itu. Nah, persentasenya kan karena mereka juga bagian dari mustahik boleh sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan kira-kira seperti itu. Artinya diperbolehkan untuk operasional gitu ya. Artinya prosentasenya itu sama dengan yang lain-lain. Jadi di pengelolaan ini 12,5% dari untuk zakat untuk zakat. Kalau yang lainnya sesuai dengan ketentuan regulasi. Ya, berarti pada intinya diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Tetap harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Ya. Berarti dari lembaga zakat juga dan juga masyarakat luas itu harus mengetahui regulasi yang terupdate-nya. Ya, betul. Nah, kemudian itu pada resiko area pengumpulan ya. Kemudian ada resiko apa lagi nih, Pak Lisaban? 4 komponen itu ya. Jadi sudah dikupas terkait dengan risiko pengumpulan. Kemudian berikutnya adalah ini seharusnya tadi manajemen dulu, kemudian pengumpulan, dan kemudian berikutnya adalah pendistribusian. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk ungkapkan di risiko manajemen misalkan yang berikutnya ini. Risiko manajemen itu apa saja kira-kira? Saya beberapa catatan saya di dalam melakukan audit syariah yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan fungsi Dewan Syariah. Dewan Syariah di LAS ya. Dia pada saat mana sih gitu loh? Karena memang ini perlu nggak sih gitu loh adanya Dewan Syariah atau kapan gitu kan? Itu si ketua LAS gitu atau pengurus itu kadang juga tidak melibatkan Dewan Syariah, hanya papan nama saja kira-kira seperti itu. Nah ini seringkali ketika kita hadir gitu kan melakukan audit, datang melakukan audit, kemudian baru tuh mereka kita tanya ke Dewan Syariahnya, karena ini kan bicara manajemen kan gitu loh, kan terstruktur gitu. Nah Dewan Syariah ini tidak maksimal karena jangan-jangan tidak tahu gitu kan proses yang dilakukan oleh secara umum, tahunya secara umum saja, artinya kegiatan-kegiatannya tidak detail gitu, kira-kira itu. Padahal Dewan Syariah ini kan sebagai pertimbangan di dalam manajemen lembaga amil zakat itu. Yang berikutnya ini menarik Pak Lisaban, di dalam Dewan Syariah ini ya. Mungkin
banyak juga teman-teman di sini yang belum begitu banyak yang tahu tentang Dewan Syariah. Ya. Nah, Dewan Syariah ini apakah setiap lembaga itu harus ada Dewan Syariahnya atau Dewan Syariah itu hanya ini nasional, Dewan Syariah nasional begitu dan itu membawa semua lembaga zakat? Itu seperti apa? Itu dan bahkan misalnya lembaga zakat ini memiliki cabang, itu kan bisa jadi. Nah, apakah setiap cabangnya ini harus memiliki Dewan Syariah atau cukup satu saja per lembaga itu? Baik. Jadi ini apa namanya perlu ini ya. Jadi Dewan Syariah ini di dalam lembaga apa namanya ketika mengurus izin operasional ya kan itu kan mencantumkan Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah itu hanya cukup satu di dalam lembaga amil zakat itu, gitu kan. Kenapa? Ya kalau kemudian si LAS ini punya cabang ini apakah itu cabang resmi atau hanya sebagai mitra? Atau sebagai UPZ. Kalau sebagai mitra atau UPZ, ya berarti hanya Dewan Syariah. Itu hanya ada di lembaga amil zakat itu. Seperti itu. Jadi apa namanya? Tidak perlu kemudian ketika dia tadi ya pertanyaannya bukan cabang kan gitu loh. Kemudian ada Dewan Syariah lagi, ya tidak bisa. Artinya tidak memungkinkan ya untuk karena dia kan akan menginduk di lembaga yang sudah ada. Jadi Dewan Syariah hanya ada di lembaga amil zakat tersebut. Seperti itu. Dan Dewan Syariah itu harus ada rekomendasi dari MUI. Dan lembaga amil zakat ini ketika apa namanya terkait dengan Dewan Syariah itu harus ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Ya, berarti Dewan Syariah ini memang diwajibkan begitu ya Pak ya? Ya, ada. Dia dibentuk dalam satu organisasi ya. Satu organisasi. Betul. Tapi ada nggak sih Dewan Syariah secara nasional begitu Pak Lisaban? Mungkin yang dibentuk oleh pemerintah begitu, bukan dari masing-masing. Baik, ini berbeda sekali ya. Jadi mungkin Mas Hadi ini terkait dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN ya, itu beda. Oh beda. Jadi beda sama sekali. Artinya mereka itu terkait dengan apa namanya urusan-urusan perbankan syariah. Itu memang ada namanya syariah, lembaga gitu ya? keuangan syariah itu loh, dari perbankan dan sebagainya. Itu yang kita sangat familiar itu dengan apa sebutan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Itu berbeda dengan Dewan Syariah yang ada di lembaga apa namanya pengelola zakat. Kira-kira seperti itu. Tapi berarti Dewan Syariah Nasional itu hanya mengurusi lembaga keuangan syariah, tidak termasuk lembaga zakat. Berbeda. Jadi ini di luar ya. Konteksnya kalau kita bicara Dewan Syariah Nasional yang itu, gitu kan. Ini nggak masuk nih di dalam lokusnya ini. Oke. Makanya apa namanya? Karena ini lebih kepada tadi makanya saya bilang kalau nanti ketika kita bicara yang berikutnya terkait kepatuhan syariah, nah ini fungsi Dewan Syariah ini ada di sini, ya. Jadi bukan apa namanya terkait dengan pengelolaan zakatnya, gitu loh. Zakat, infak, sedekah atau zis ya. Kemudian dana sosial keagamaan lainnya atau DSKN, gitu mas. Itu baru satu tadi tentang Dewan Syariah. Terkait Dewan Syariah. Kemudian risiko di manajemen ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan hak amil. Jadi apa saja misalkan pengakuan hak amil pada zakat muqayyadah itu apa namanya yang risiko di manajemen. Kemudian operasional pengelolaan zakat belum dituangkan dalam bentuk SOP. Ini seringkali apa namanya agak abai, ya agak abai. Jadi SOP ini kan standar di dalam pola kerja ya, gitu loh. Artinya itu harus dibuat dan harus dicantumkan. Nah ini lembaga amil zakat itu kan biasanya tidak apa namanya menuangkan SOP di dalam pengelolaan zakat, sehingga kadang-kadang lompat-lompat itu kan. Kalau ada SOP-nya kan enak itu kan. Nah, ini sering menjadi risiko di manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah amil yang belum tersertifikasi. Loh, emang ada gitu. Emang harus amil itu bersertifikasi, harus. Itu kan. Ya gimana kalau kemudian dia hanya paham keilmuannya saja tapi kemudian secara tersertifikasi atau teruji gitu kan. Kan sama kembali ketika misalkan
basicnya auditor, kemudian ketika mengaudit syariah tidak bersertifikasi auditor syariah. Ini kan perlu dipertanyakan, sama dengan ketika lembaga amil zakat, amilnya ini belum tersertifikasi amil. Berarti itu baik amil maupun auditornya itu harus bersertifikat sama-sama bersertifikat syariah, kira-kira seperti itu. Ada regulasinya seperti itu. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, Mas, sebelum melangkah berikutnya itu adalah risiko di manajemen itu perbedaan perspektif di dalam memahami PSAK 109. Nah, ini seringkali karena memang konteks pengelolaan zakat ya, itu PSAK-nya pakai 109. Ini yang perlu diketahui, dan itu sudah menjadi kesepakatan terkait dengan pengelolaan zakat seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dia pakai PSAK yang lain, kira-kira seperti itu terkait dengan ini. Karena bahkan di PSAK 109 ini juga tadi si lembaga itu perspektifnya bisa berbeda-beda. Nah, ini ketika kita lakukan audit sekaligus juga kita luruskan bagaimana kemudian memahami terkait dengan PSAK 109 itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan klasifikasi infak terikat dan infak umum yang biasa. Nah, ini bagian dari risiko di manajemen. Kira-kira seperti itu, Mas Adi. Berarti untuk di manajemen cukup complicated sebenarnya. Complicated, betul. Dan risiko ini baru gambaran umum sebenarnya ya. Belum nanti auditor syariahnya yang terjun itu mungkin betul. banyak yang betul sekali identifikasi begitu Pak Nisaban. Nah, kemudian berarti udah 2 risiko yang kita bahas. Ya. Pengumpulan dan juga risiko manajemen. Kemudian selanjutnya ada risiko risiko di penyaluran atau pendistribusian. Iya. Jadi ada beberapa hal lagi nih yang ini kan dasar saya sampaikan di sini. Kenapa kemudian ada risiko di sana di OPZ ya. Itu karena kami melakukan langsung terjun ke lapangan tadi melakukan audit, sehingga kemudian ada beberapa item ini. Di risiko penyaluran itu diantaranya ya, itu yang menjadi bagian dari pantauan kita gitu kan, atau audit kita. Risikonya adalah penetapan penyaluran hak amil ya, dari hak amil masih berbeda penafsiran. Jadi persentase tentu saja di sana. Saya kira tidak secara detail ya gitu digambarkan di sini, tapi memang ya ada yang mungkin perspektifnya kelas ini di pembagian asnaf itu masing-masing tadi itu. Jadi perspektif itu kan pemahaman secara ini ya, bukan secara umum, bisa secara pribadi atau secara organisasi itu sendiri. Kemudian kontrol dan monitoring UPZ, jadi unit bukan UPZ, kontrol dan monitoring unit penyalur zakat infak sedekah kepada lembaga yang tidak terindikasi radikalisme. Kenapa ini penting? Nah, ini agak sedikit ini. Kenapa ini penting? Karena seringkali gitu ya, bisa jadi apakah lembaga tersebut gitu, atau OPZ tersebut itu tahu bahwa penyalur atau mitra, nah itu indikasinya itu berkaitan dengan radikalisme. Ini kan tidak boleh. Saya singgung di awal misalkan begini, karena salah satu prinsip ya di dalam mengelola zakat ini kan salah satunya adalah aman dari terorisme, atau mungkin di dalamnya adalah terkait dengan maksudnya itu disebutkan secara jelas itu adalah aman NKRI. Artinya NKRI ini aman, artinya tidak tadi terkait infiltrasi atau radikalisme dan sebagainya. Itu yang di penyaluran. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan program penyaluran oleh pimpinan OPZ harus dalam koridor kepatuhan syariah. Jadi mekanismenya tetap harus melalui aturan-aturan syariah, gitu, pengelolaan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip peningkatan mustahik menjadi muzaki. Nah, ini menarik, atau munfik, menjadi dasar penyaluran dalam mengedepankan makosid syariahnya.
Seperti apa? Jadi di dalam penyaluran itu si lembaga amil zakat itu harus punya punya visi bahwa si mustahik ini akan menjadi mustahik terus. Tapi punya arah ke depan bahwa si mustahik ini juga nanti akan menjadi ya dari mustahik kemudian lah menjadi munfik kan gitu loh ya. Artinya dia yang bisa menginfakkan kan gitu. Jadi tidak hanya bagian dari mustahik saja gitu loh. Atau sehingga ada nilai secara keekonomian misalkan. Jadi untuk modal usaha atau apa segala macamnya ya di lembaga ini penting. Jangan sampai kemudian justru menambah urutan gitu kan mustahik. Justru kalau bisa itu lebih memperbanyak yang muzakinya, kira-kira seperti itu yang memberikan. Karena kalau prinsipnya hanya seputar dia mengumpulkan kemudian mendistribusikan saja, tidak ada konsep tadi bahwa peningkatan secara ekonomi. Ini yang menjadi bagian dari risiko juga. Indikasinya apa? Ya ketika kita tanyakan kepada lembaga amil zakat tersebut, pernah nggak dilakukan semacam evaluasi bahwa yang mustahik ini katakanlah gitu ini sudah naik peringkatnya gitu loh menjadi muzaki atau munfik. Nah ini bagian dari risiko dari pendistribusian. Ini yang kita tinjau ya sampai ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan konsep pendayagunaan dalam bentuk bantuan usaha harus akad. Jadi tadi ya mungkin di yang item sebelumnya. Jadi ketika katakanlah bentuknya itu dia modal usaha, ya harus ada MOU, dan gitu loh. Harus ada ininya, harus ada yang menjadi bagian dari kedua belah pihak. Karena tentu saja kan pasti akan ditanyakan kan seperti itu. Harus tertulis. Harus tertulis, kira-kira seperti itu. Itu di risiko penyaluran dan seringkali lembaga amil zakat itu tidak menyertakan itu. Jadi ya sudah, yang penting kan saya menyampaikan saja. Ini bagian dari risiko-risiko distribusi. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, berarti udah ada 3 risiko area nih ya, yang udah kita bahas bersama-sama pemirsa. Risiko pengumpulan, risiko manajemen, dan risiko terhadap pendistribusian atau penyaluran. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih risiko yang lain? Ya, Pak Ali Saban. Ya, jadi dari ketiga komponen itu, kemudian yang terakhir ya adalah di kepatuhan syariah. Jadi kepatuhan syariah ini sudah melingkupi semuanya, karena pengelolaan zakat ini kan harus melalui prinsip-prinsip regulasi dan sesuai dengan standar syariah yang sudah ditentukan. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah mereka sudah betul-betul melaksanakan secara regulasi ya, aturan dari PP-nya, kemudian dari peraturan Basnas-nya misalkan, dan yang lainnya, yang kemudian juga secara syariah. Nah, ini ya ke depan ya, seringkali kita di kepatuhan syariah ini, mereka itu kan masing-masing pengelola zakat itu kan punya kitabnya. Nah, ini yang perlu diselaraskan di sini. Nah, ini makanya yang digarisbawahi di sini kan, di situ konteksnya adalah audit syariah kan gitu loh. Jadi risiko yang ada di sana itu juga terkait dengan risiko pengelolaan secara syariah. Tidak murni kalau kita mengaudit bicaranya adalah keuangan semata itu secara konvensional, itu tidak seperti itu. Gitu, Mas Adit. Baik teman-teman sobat Ijen Kemenang, jadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Pak Ali Saban, Auditor Syariah, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Bisa kita simpulkan bahwa untuk melaksanakan audit syariah ini tidak hanya sebatas prinsip-prinsip
memenuhi syariah saja, tapi juga segala aspeknya, dari pencatatannya, dari pengelolaannya itu harus memenuhi syariah, dan juga dari yang tadi yang sangat penting, satu hal yang sangat penting yaitu tentang memastikan bahwa lembaga zakat tidak berafiliasi dengan pihak manapun yang berpotensi terpapar paham radikalisme dan terorisme, gitu Pak Lisaban ya. Dan memang ini sangat penting karena pernah beberapa waktu yang lalu masyarakat sempat digegerkan ini Pak Lisaban, adanya muncul berita bahwa polisi mengungkap adanya ratusan bahkan ribuan itu ya lembaga kemanusiaan lah, termasuk betul, termasuk salah satunya juga ada lembaga zakat gitu, dan itu untuk kegiatan penyalurannya itu kegiatan terorisme. Nah itu memang pernah viral saat itu, dan itu sangat penting teman-teman. Dan mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Lisaban yang mungkin bisa sedikit membantu masyarakat luas juga dan membantu Inspektor Jenderal Kementerian Agama. Bagaimana sih kita yang masyarakat umum ikut mengawasi di kegiatan terhadap lembaga zakat ini? Baik, saya kira memang penting ya, sangat penting sekali dari peran masyarakat, karena jangan sampai tadi indikasi atau kecurigaan ini kan sering kali terjadi, apalagi di era saat ini yang semuanya sudah digitalisasi. Itu kan pengawasan itu kan tidak secara resmi melalui audit syariah saja, artinya ini kan secara terlembaga gitu ya. Jadi harus memenuhi prinsip itu, yang kemudian juga masyarakat luas juga terlibat gitu kan. Jangan sampai kemudian pengelolaan zakat ini sudah miring-miring kemana-mana, kira-kira seperti itu. Ada beberapa hal ya sebagai apa namanya di segmen ya akhir ini, misalkan ketika dalam melakukan pengelolaan zakat itu punya prinsip lembaga ini ya. Jadi lembaga ini punya prinsip menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena kita bicara masyarakat Indonesia yang ini lagi-lagi bicara mayoritas Muslim itu kan paham terkait dengan zakat, masih memahami dengan zakat. Justru kalau pengelolaannya kemudian bagus, gitu ya, dan kemudian tujuannya adalah ikut serta di dalam program pemerintah. Tadi salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan kita dulu mengenal namanya MDGs, Millennium Development Goals, ya, atau sekarang itu sudah dirubah ya menjadi berkelanjutan, atau apa istilah sekarang itu SDGs ya. Jadi Sustainable Development Goal. Ini kan ada beberapa. Ini bicara makronya ya. Ini zakat nih, loh kok konteksnya seperti itu? Iya, ini bicara secara makronya. Kenapa? Karena harus didorong ke arah sana. Lembaga amil zakat itu harus didorong ke arah sana. Nah, di samping meminimalisir tadi risiko-risiko di dalam proses pengumpulannya gitu, baik dari manajemen, kemudian pengumpulan dan pendistribusian serta kepatuhan syariah. Itu harus punya misi ke sana gitu. Kenapa? Di antaranya di MDGs atau yang sekarang kita kenal dengan SDGs atau Sustainability Development Goals itu di antaranya secara makro itu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, masuk di sana zakat. Ya. Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keamanan lainnya. Kemudian mencapai pendidikan dasar untuk semua. Kan di asnaf yang disampaikan itu kan ini diantaranya. Jadi miskin, walaupun kelaparan tidak. Tapi kelaparan kan orang yang tadi masuk juga di prinsip pengelolaan zakat. Kemudian pendidikan. Kemudian mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Walaupun tidak secara ini detail, tapi irisannya ada. Kemudian juga menurunkan angka kematian anak. Ini zakat. Ini ketemu ini di sini. Kemudian juga meningkatkan kesehatan ibu, ya.
Nanti secara apa namanya detailnya bisa ada di segmen tersendiri lah kira-kira seperti itu. Kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya misalkan. Ini ada kaitannya dengan zakat. Apa namanya kalau secara makronya kira-kira seperti itu. Kemudian memastikan kelestarian hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Ini kaitan dengan zakat yang diarahkan apa namanya membantu pemerintah di dalam MDGs atau SDGs. Jadi bukan persoalan kemudian loh kok ada kaitannya? Ya ada, terkait dengan diantaranya tadi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan pendidikan misalkan seperti itu. Dan yang terakhir saya perlu sampaikan terkait dengan zakat ini harus memenuhi 3 unsur aman. Yang pertama adalah aman secara syariahnya, ya. Kemudian aman secara regulasi, dan yang ketiga itu aman NKRI. Ini menjadi penting bagi pengelolaan di lembaga amil zakat. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Nah, sudah sangat jelas tadi ya, sudah dipaparkan tadi detail. Ini saya nggak kebayang ini jika Pak Ali Saban ini turun untuk melakukan audit syariah itu seberapa rumitnya untuk melakukan pengawasan langsung gitu di dalam pengelolaan lembaga syariah atau organisasi pengelola zakat ini. Nah, mungkin itu Sobat Ijen dimanapun berada. Demikian acara bincang pengawasan kali ini. Untuk selanjutnya jika teman-teman Ijen mau memberikan saran untuk pembahasan di berikutnya, silakan berikan komentar di kolom komentar untuk pembahasan menarik selanjutnya. Kira-kira apa nih yang teman-teman ingin bahas gitu. Mungkin sekian dari kami ya, Pak Ali Saban. Sama-sama. Dan terima kasih Pak Ali Saban sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya kepada kita bersama. Dan terima kasih teman-teman Sobat Ijen telah mendengarkan. Kami pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi.